Al-Wusta merupakan salah satu masjid bersejarah yang memiliki nilai arsitektur, budaya, dan spiritual yang tinggi. Masjid ini terletak di kawasan Surakarta, Jawa Tengah, dan menjadi bagian penting dari Keraton Mangkunegaran, salah satu pusat budaya Jawa yang terkenal. Nama Al-Wusta berasal dari bahasa Arab yang berarti tengah, mencerminkan posisi masjid ini sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat sekitar. Masjid ini dibangun pada abad ke-19. Masjid Al-Wusta dirancang dengan perpaduan gaya arsitektur Jawa dan Islam. Hal ini terlihat dari ornamen ukiran kayu, bentuk atap. Selain itu, masjid ini juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah perkembangan Islam di Jawa, khususnya di lingkungan Keraton Mangkunegaran. Masjid Al-Wusta tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan dakwah Islam. Selama bertahun-tahun, masjid ini menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti pengajian, kajian kitab, serta upacara adat yang bernuansa Islam. Melalui sejarah panjangnya, Masjid Al-Wusta ini menjadi simbol kebesaran agama Islam yang berada di Jawa Tengah. Keberadaannya memperkuat fungsi masjid sebagai sarana membangun hubungan sosial dan menyebarkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Namun, di tengah kemajuan zaman, Masjid Al-Wusta tetap mempertahankan keasliannya sebagai situs bersejarah yang dijaga oleh masyarakat dan pemerintah. Upaya pelestarian ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai sejarah, arsitektur, dan keagamaan masjid ini tetap lestari sebagai warisan budaya bangsa yang tak ternilai harganya. Melalui sejarah panjangnya, Masjid Al-Wusta menjadi simbol kebesaran tradisi Islam di Jawa, serta pengingat akan pentingnya menjaga harmoni antara budaya, agama, dan kehidupan bermasyarakat. Masjid ini dibangun pada abad ke-19. Masjid Al-Wusta dirancang dengan perpaduan gaya arsitektur Jawa dan Islam. Hal ini terlihat dari ornamen ukiran kayu, bentuk atap tajuk tumpang tiga, serta elemen khas lainnya yang mencerminkan filosofi Islam yang menyatu dengan budaya lokal. Masjid Al-Wusta tidak hanya digunakan untuk beribadah saja, tetapi Masjid Al-Wusta ini dapat digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan juga menunjang perekonomian masyarakat sekitar Masjid Al-Wusta ini.
Sebelum melakukan dokumentasi pada Masjid Al-Wusta ini, kami diarahkan oleh petugas dari Masjid Al-Wusta untuk mengisi buku kunjungan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, kami dari Universitas 11 Maret ingin mewawancarai Bapak mengenai sejarah Masjid Al-Wusta ini. Mungkin bisa dijelaskan Bapak untuk Masjid Al-Wusta ini dibangun sejak tahun berapa dan siapakah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pembangunan Masjid Al-Wusta ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya nama Pak Purwanto selaku Sekretaris Masjid Al-Wusta Mangkunegaran, Jakarta. Sedikit ingin kami membagi pengetahuan bahwa keberadaan Masjid Al-Wusta Mangkunegaran, Jakarta ini tidak lepas dari prakarsa ataupun inisiatif dari Pangeran Sambernyawa atau yang dikenal dengan nama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arimangkunegoro pertama, ataupun yang dikenal dengan Raden Mas Syahid. Namun sebelum kita lebih jauh berbicara masalah Masjid Al-Wusta, perlu diketahui bahwa di kota Surakarta ini ada 3 tipologi masjid. Yang pertama adalah masjid bersejarah, yang kedua adalah masjid negara, yang ketiga adalah masjid jami atau masjid yang umum dan artian berdirinya dan sekarang negara. Nah, perbedaan antara masjid sejarah adalah masjid yang didirikan oleh para pendahulu kita yang beragama Islam, yang di situ belum ada negara Indonesia. Jadi masih ada beberapa kerajaan ataupun kadipaten yang diberi kekuasaannya oleh secara kerajaan. Masjid sejarah diantaranya adalah Masjid Agung Surakarta, Masjid Mangkunegaran, Masjid Kepatihan, dan Masjid Kelawean. Untuk Al-Wusta ini dari keempat masjid sejarah tersebut, ini yang resmi yang bangun. Ini juga setelah Indonesia itu berdiri, ini pengelolaannya diserahkan kepada negara melalui Kementerian Agama. Yang setelah itu masjid yang tipe yang ketiga adalah masjid yang didirikan di tengah-tengah masyarakat kita yang berada di manapun berada di daerah Indonesia. Ini didirikan setelah Indonesia merdeka atau Indonesia itu negara sudah berdiri. Ini namanya masjid jami, masjid yang didirikan oleh masyarakat. Nah, kembali kepada Masjid Al-Wusta, Masjid
Al-Wusta ini adalah atas inisiatif serta prakarsa dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arumangkunegoro pertama ataupun Raden Mas Said ataupun yang dikenal lagi Pangeran Sambetnowo. Ini awalnya letaknya tidak di tempat yang sekarang ini. Namun awalnya ketika beliau mendirikan masjid ini berada di wilayah Pasar Regi atau Kampung Kauman Pasar Regi, termasuk kalau sekarang ini masuk Kelurahan Kestalan. Mulai dari tahun berapa ya, ini sekitar tahun 1755 atau sekitar itu. Nah, tahun demi tahun terus dari dinasti ke dinasti yang lain, mulai dari Mangkunegoro pertama, Mangkunegoro kedua, Mangkunegoro ketiga, ini posisi masjid tetap berada di Kampung Kauman Pasar Regi ataupun Kestalan. Yang sekarang tilasnya ini sudah tidak ada, hanya ada yang namanya topium yang mungkin di perempatan itu ada menggambarkan sunata tulisan Kampung Kauman, jadi mungkin di sekitar situ dari awalnya kita tidak. Dan yang selanjutnya setelah Mangkunegoro III wafat atau mangkat, ini diganti Mangkunegoro keempat. Mangkunegoro keempat, nah ini beliau mempunyai inisiatif memindahkan masjid yang awalnya itu terletak di Kampung Kauman, beliau pindahkan ke tempat yang sekarang ini. Tempat sekarang ini. Tahun berapa? Yaitu tahun 1878. Tahun 1878 ini masjid yang letaknya di Kampung Kauman dipindahkan ke sini. Tapi dengan bentuk yang masih masjid sederhana, belum sekarang ini. Setelah itu tahun demi tahun terus berganti kepemimpinan kadipaten. Nah, ini tahun 1917-an setelah Mangkunegoro 6 wafat, ini digantikan Mangkunegoro 7. Beliau juga berinisiatif membangun dan melebarkan atau meluaskan masjid ini, digabungkan dengan arsitektur, antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa, dengan minta bantuan seorang insinyur dari negeri Belanda yang namanya Insinyur Thomas Herman Larsen. Ini sekitar tahun 1917 beliau berinisiatif menambah bangunan tersebut dan membuat gapura, membuat menara, membuat parkir dan membuat mihrab seperti yang sekarang ini. Itu tahun 1878 itulah Mangkunegoro ke-7. Jadi sampai sekarang ini seperti yang sekarang ini kita lihat ini sekarang ini adalah juga atas inisiatif dari Mangkunegoro ke-7. Sampai sekarang ini tetap kita letakkan karena pada tahun 2015 ini masjid ini ditanamkan oleh pemerintah kota menjadi cagar budaya. Masjid ini menjadi termasuk cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Di masjid ini kalau kita membangun, kalau kita mau nambah, kalau kita mengurangi, kita tidak berani. Pengurus hanya boleh diperbolehkan hanya nambah sulam atau yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, yang berat-berat itu tidak membutuhkan izin dari pemerintah kota, BPJB, Mangkunegoro ini tidak. Jadi kalau yang besar itu izin, kalau membangun besar, menambah, mengurangi, ini harus izin 3 lembaga tersebut. Ini lumayan. Nah, setelah Indonesia itu berdiri tahun 1945, yang masjid dulunya masjid sejarah telah dilimpahkan kepada negara, kemudian melalui Kementerian Agama. Setelah itu
Diponegoro yang namanya Mbah Haji Imam Rosyidi. Beliau usul pada Mangkunegoro 7 untuk memberi nama, yaitu dengan nama Masjid Al-Wusta. Di tahun sekitar 1949 oleh penghubung Kabupaten Surakarta. Sampai sekarang masjid ini menjadi Masjid Al-Wusta Mangkunegaran Surakarta. Karena dinamakan Masjid Al-Wusta, satu, secara biografi letaknya itu di tengah-tengah kota Surakarta. Yang kedua, tanahnya, luas tanah dan bangunan ini sejumlah 4.500 meter persegi. Ini yang ketiga adalah bahwa masjid ini dinamakan Masjid Al-Wusta ini lebih kecil dibanding dengan Masjid Agung Surakarta. Tetapi dibanding dengan Masjid Al-Fatih Kepatihan, Masjid Al-Wusta lebih luas dan lebih besar. Karena di sini adalah termasuk masjid di masjid yang tengah-tengah, baik bangunan, luasnya ataupun letak strateginya. Kalau sebelah barat ini ada Masjid Laweyan, sebelah selatan itu Masjid Agung Surakarta, yang sebelah utara itu ada Masjid Kepatihan, dan sini ada Masjid Al-Wusta. Hingga sampai sekarang ini masjid ini seperti yang ada di kita sekarang ini. Dan di situ ada masih banyak yang termasuk menara. Menara ini baru dibangun mulai tahun 1923 dengan Mangkunegoro 7 tadi dengan bantuan Insinyur Thomas Herman Hasan tadi, yaitu menunjukkan bahwa arsitektur Jawa ini cenderungnya kepada bentuk-bentuk bentuk joglo, bentuk limasan dan sebagainya. Kalau arsitektur Eropa ini cenderung pakai lampu. Makanya kan dikatakan kalau yang mulai dari Serambi ada gapura kecil, terus itu ada menara, ada manikin, ada gapura besar. Jadi bentuknya pakai ini adalah salah satu perpaduan antara memadukan antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa. Ini ya ataupun kegiatan setelah sejarah Masjid Al-Wusta. Untuk kegiatan sosial yang dilakukan di masjid ini apa? Kegiatan sosial ya biasa ya, kalau yang sifatnya itu kegiatan sosial itu ada khitanan massal juga ada, pengobatan gratis juga ada. Khitanan massal ini setiap tahun sekali biasanya, nanti bergabung dengan masjid-masjid yang lain. Untuk pengobatan gratis ini setiap hari, buka setiap hari habis ngasar sampai pasien habis. Di depan tadi ada pengajian, apakah di sini ada kajian rutinnya? Kajian rutin ini kalau pagi itu biasanya Ahad pagi ada, Selasa pagi, Rabu pagi. Kalau malam itu Ahad malam, Senin malam, malam Kamis juga malam Jumat. Untuk kegiatan sosial lainnya apa? Sosial lainnya ya tidak ada ya sebatas ini. Salah satu juga memberdayakan ekonomi masjid itu dengan adanya kita membuka toko, dengan adanya pengisian air ulang, terus ini juga salah satu untuk menopang ekonomi masjid. Untuk tokoh penting dari pendiri masjid ini, mungkin Pak, ada tokoh penting. Ya, tokoh penting pendiri masjid ini adalah ya yang beliau kan nyebut Pangeran Adipati Mangkunegoro ini yang punya tanah ini kan, maksudnya tanahnya Mangkunegaran.
Masjid Al-Musto dapat digunakan sebagai sarana pendidikan, kesenian, dan perekonomian untuk warga masyarakat sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.